baik. Gimana Bu Yuli? Bu Nova, kan seperti kesepakatan kita sebelumnya, Iya. akan ada kegiatan supervisi ya. Nah, kegiatan supervisi itu tujuannya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Nova lakukan. Nah, sebelum kegiatan supervisi tersebut, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nah, tujuan untuk pra-observasi ini untuk menyiapkan rancangan yang sudah Bu Nova buat seperti apa ya. Jadi sehingga Bu Nova ketika supervisi nanti akan lebih percaya diri ya, lebih siap lagi. Baik Bu Nova, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bu Nova sampaikan pada supervisi nanti apa ya? Iya, baik Bu Yuli, terima kasih sebelumnya. Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya lakukan besok adalah siswa mampu memahami kaidah kebahasaan teks persuasi. Oh iya. Oh, jadi kaidah kebahasaan teks persuasi Iya, ya. itu di kelas Ini materi kelas 8 ya? 8, betul ya. Bahasa Indonesia kelas 8. Kemudian area yang ingin dikembangkan dalam supervisi apa ya Bu Nova? Saya ingin mengembangkan area berpikir kritis anak-anak sehingga anak-anak mampu memahami konsep kaidah kebahasaan teks persuasif secara mendalam sehingga bisa diaplikasikan pada saat pembuatan teks persuasif. Oh iya. Jadi area yang akan dikembangkan adalah berpikir kritis, Iya. sehingga siswa bisa memahami konsep kaidah kebahasaan ya. Betul Ibu. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa? Saya berencana untuk menggunakan model discovery learning. Nanti metodenya ada menggunakan game. Jadi nanti anak-anak dari game itu bisa menemukan dan memahami kaidah kebahasaan teks persuasif. Jadi mereka bisa menemukan nama sendiri gitu Bu. Dengan tentunya dengan bimbingan kita ya. Oh iya. Oh, jadi akan menggunakan model discovery learning ya, Iya. biar siswa menemukan sendiri ya. Iya. Kemudian metodenya juga yang menggunakan game ya. Iya. Wah, sepertinya seru nih Bu Nova ya. Semoga ya Bu Iya. ya. Sepertinya nanti siswa akan antusias ya, senang mereka kan kalau Iya. ada metode-metode yang tidak membosankan ya. Betul, gitu. Nah, jadi untuk menggunakan model tersebut, kemudian media yang digunakan apa? Nanti saya menggunakan media apa namanya karton Ibu. Nanti ada kertas, anak-anak bisa menyusun nanti mana yang sesuai dengan kaidahnya. Jadi nanti kayak ada semacam menemukan, saya bikin ini Bu, panjang-panjang itu, kertas panjang-panjang itu Bu. Tapi tertutup, terus anak-anak membuka dan menemukan kalimat ini masuk ke kaidah yang mana gitu. Oh gitu ya. Jadi itulah Jadi seperti alat peraga begitu ya. ya. Betul. Oh, iya. Menggunakan alat peraga ya. Medianya jadi menggunakan alat Iya. peraga yang dibuat dari karton ya Bu ya. Betul. Oh, iya. Jadi kartonnya nanti ada warna-warni begitu ya. Saya berencana satu warna sih Bu. Warna, oh, gitu. Karena bikin seperti kentang goreng aja panjang-panjang. Oh iya, jadi ini ya. Sebenarnya tidak harus karton ya Bu Nova, bisa dengan kertas. Betul. Kertas HVS berwarna. Betul. Ya. Itu kalau dibuat dengan warna-warna Iya, lebih menarik iya. ya sisanya. Iya Bu, terima kasih. Iya. Kalau untuk RPP sudah disiapkan? Ya itu sudah. Oh sudah ya. Iya. Ya, nanti sudah diselipkan juga pembelajaran diferensiasi dan sosial emosionalnya ya. Insya Allah saya coba dan usahakan karena memang diferensiasi ini juga saya masih belajar. Oh iya. Ya, baik, nanti kita lihat untuk supervisi yang akan dilakukan ya. Iya. Kapan itu Bu Nova kira-kira untuk pelaksanaan supervisi? Pelaksanaannya insya Allah besok. Besok iya. di kelas 8.10 8.10 jam ke 8, 9, 10. Oh iya. Di jam terakhir ya di Iya, kelas 8.10. Ya, cukuplah Bu Nova percakapan pra-observasi kita. Besok insya Allah kita ketemu di kegiatan supervisi akademik di kelas 8.10. Iya. Terima kasih Bu Nova atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya, bagus. Oke, nah, coba sebelum kita mulai belajar, tepuk 1, 2, 3, pasang. Wih, hebat banget. Ya, tepuk 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Semangat ya. Hari ini kita mau belajar apa? Kaidah kebahasaan ya. Nah, ini kompetensi dasar yang kalian miliki setelah belajar ini. Bernova berharap kalian mampu memahami kaidah kebahasaan teks persuasi. Kita lagi belajar teks persuasi ya. Nah, hari ini kita mau bagi kelompok. Tapi bagi kelompoknya nanti ambil ini. Bukan ini ya. Ambil apa? Ini nanti dindingnya nanti ada warna apa? Lepas. Ada warnanya. Nah, kalau warnanya dia sama berarti jadi satu kelompok ya. Batuk ini ya. Tutup. Lepas juga. Lantai apa sih? Sama. Lihat ya. Oke. dibagi satu orang dapat satu kertas warna-warni. Terus nanti kalian baca tadi halaman berapa? Berapa suruh? 198 kalimat ini masuk ke dalam kaidah kebahasaan yang mana? Cari di buku 188 sampai 189. Kalau udah dapat, udah tahu, misalnya saya sudah tahu, oh Bu, ini berarti masuk ke dalam misalnya apa ya? Situ ada apa tuh? Kalimat kerjakan misalnya. Kan di kalimat itu kenapa ada garis-garis ya? Nah, yang di garis itu kata kunci untuk menemukan ini masuknya kaidah kebahasaan yang mana, gitu ya?
yang tiga. mengganti freon agar AC kembali dingin. Apa yang digaris? AC sama freon. Itu bidang apa, Nak? Bidang apa itu? Biotik, abiotik, prebiotik. Bidang apa, bidang apa? Apa yang guys itu? Karena itu adalah lanjut si argumen berarti. Tapi bukan karena lanjut siapa?
Ciri-cirinya seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Oke, sampai sini paham ya? Gimana belajarnya dari Rizka? Terima kasih anak-anak ibu, anak-anak hebat. Terima kasih kalian dari dulu ini support ibu. Kan ya anak-anak ini akan berdoa. Tutup tangan hamdalah. Dan doa penutup majlis. Oke, langsung kita ketemu di materi selanjutnya yaitu membuat teks persuasif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, alhamdulillah ya, hari ini segar ya. Jadi semangat jadinya ya untuk belajarnya. Iya. Bu Nova, kan kita hari Jumat lalu saya sudah melakukan observasi supervisi di kelas 10 di saat Bu Nova melakukan proses pembelajaran di sana. Sebenarnya tujuan dari supervisi tersebut untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Nova lakukan. Nah, sekarang ini saya mau coba tanya ke Bu Nova beberapa pertanyaan ya dalam proses pasca observasi yang sudah kita lakukan hari Jumat lalu. Kalau pendapat Bu Nova, gimana dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Nova lakukan? Menurut saya proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin masih belum maksimal ya Bu ya. Harusnya masih bisa lebih maksimal lagi. Ya itu, jadi masih ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan Bu Nova rasakan tidak maksimalnya itu di bagian mana? tidak maksimalnya di bagian pada saat siswa bekerja kelompok menemukan jawabannya itu sepertinya anak-anak itu masih sangat amat butuh bimbingan ya Bu ya. Saya tuh berharapnya mereka itu bisa menemukan sendiri karena saya menggunakan model discovery learning ya, tapi ternyata anak-anak memang masih sangat butuh bimbingan gitu. Jadi agak ini dari harapan saya ya Bu ya, agak beda gitu dari harapan saya. Tapi mungkin karena baru awal sehingga belum maksimal gitu. Jadi untuk materi kemarin itu baru awal ya, Iya. jadi anak-anak belum begitu menguasai ya, kemudian anak-anak juga belum terbiasa Terbiasa menemukan sendiri. Oh iya. Nah, kira-kira seperti apa Bu Nova nanti yang akan Bu Nova lakukan supaya anak-anak itu bisa menemukan sendiri gitu kan? Artinya pembelajaran itu sesuai dengan apa yang Bu Nova rancang sebelumnya. Saya pikir anak-anak seperti itu karena mungkin apa ya Bu ya, literasinya itu rendah ya. Iya. Minat baca anak-anak itu sangat kurang, padahal di buku itu anak tinggal baca, tinggal menemukan
pertanyaan yang saya sampaikan tinggal dicocokkan lah bahasa Indonesia. Tapi anak-anak masih bertanya, Bu ini apa ya, Bu ini apa ya? Saya sampaikan, ayo nak coba dibuka lagi bukunya gitu ya. Itu sudah terpampang melalui buku ya. Jadi mungkin meningkatkan minat baca siswa ya Bu ya, sama kemampuan literasi. Kemampuan literasi anak-anak itu menurut saya masih rendah sekali gitu ya. Oh, gitu. Jadi salah satu penyebabnya siswa tidak bisa menemukan sendiri ya, tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri itu karena memang rendahnya literasi pada siswa. Nah kalau seperti itu kira-kira apa ya Bu Nova ya yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan literasi atau meningkatkan literasi siswa? Sebenarnya itu permasalahan saya Bu. Oh gitu. Saya senang waktu masuk di SMP 22 itu di sini kan ada setiap pagi kita ada literasi 10 menit baca. Tapi ternyata memang itu juga anak-anak kadang nggak maksimal karena mereka ada yang baca, ada yang main gitu ya. Saya sebenarnya membaca itu berasal dari kebiasaan sebetulnya. Nah, saya ingin membiasakan anak-anak itu membaca. Di pelajaran saya pun sebenarnya setiap awal masuk ini saya suruh anak-anak baca minimal 10 menit. Tapi memang ya Bu ya, mungkin kemampuan literasinya dalam menangkap materi pelajaran atau apa yang dibaca itu masih rendah. Saya juga masih berusaha menemukan solusi dari masalah itu. Sampai sekarang masih apa ya Bu ya? Ya intinya saya membiasakan terus menerus gitu ya. Jadi masih proses gitu. Oh gitu. Jadi tidak bosan-bosan. Iya, baca ya. Kalau teknik yang bisa kira-kira yang bisa maksimal gitu kita gunakan tekniknya seperti apa ya buat support anak-anak itu? Apa ya Bu ya? Atau teknik lain yang untuk meningkatkan literasi siswa itu kira-kira tekniknya apa ya yang bisa kita gunakan? Kan kita bisa mungkin menggunakan sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Oh iya, mungkin nanti saya bisa menggunakan lab bahasa ya Bu ya. Oh iya, untuk bisa anak-anak kemampuan literasinya lebih meningkat. Sebenarnya di pembelajaran bahasa Indonesia itu kita tuh melatih literasi ya Bu ya. Simpelnya saja dari pertanyaan saja, apa isi teks berita tersebut misalnya, itu kan sudah menguji literasi siswa. Tapi anak-anak kadang hal simpel seperti itu saja mereka masih bingung apa ya itu gitu ya. Mungkin kalau dia dalam bentuk media yang lebih mudah mungkin bisa lebih itu ya. Bisa lebih meningkat ya semangat ya. Tapi saya sebenarnya basically ingin anak-anak itu baca buku sih Bu. Iya. Cuman ya selain lab bahasa, kira-kira ada apa gitu sumber daya yang bisa kita manfaatkan sekolah ini? Ada perpustakaan. Ya kalau boleh sekalian masukkan biar supaya perpustakaan kita ditambah koleksinya. Karena anak-anak itu lebih suka yang fiksi, karena isinya itu kebanyakan buku pelajaran ya Bu ya. Jadi mungkin agak membosankan ya buat anak-anak. Kurang semangat mau ke perpustakaan. Iya, kalau saya dulu waktu masih sekolah itu saya rajin ke perpustakaan minjem buku cerita gitu. Iya. Dan itu efektif untuk kita bisa memahami isi teks dan sehingga kemampuan literasi bisa meningkat gitu. Walaupun cuma cerita fiksi ya. Karena fiksi itu kan seru ya Bu Nova ya, alurnya seru gitu kan. Terus menuntut kita untuk ingin tahu lebih dalam. Gitu. Saya sebenarnya pengen ngajak ke perpustakaan tapi itu bukan caranya Bu. Buku-bukunya itu agak nggak terlalu banyak untuk yang fiksinya ya. Jadi saya jadi terbatas gitu. Nanti bisa jadi masukan juga nih Bu Nova, nanti kita sampaikan pada pihak perpustakaan. Terus kita sampaikan ke Prampas. Bu Nova bagus sekali tadi idenya ya. Jadi salah satunya nanti memanfaatkan lab bahasa, memanfaatkan perpustakaan untuk meningkatkan literasi siswa. Luar biasa itu Bu Nova. Nah, tadi Bu Nova merasakan dari pembelajaran yang sudah saya supervisi kemarin. Yang pertama karena Bu Nova menggunakan discovery learning, tapi Bu Nova tadi merasa tidak maksimal ya, karena satu minat membaca siswa yang masih rendah. Literasinya rendah. Iya, literasinya rendah ya. Tadi kita juga sudah menemukan solusinya. Kira-kira apa lagi Bu Nova selain itu yang menjadi
hambatan kurang maksimalnya proses pembelajaran yang Bu Nova lakukan? Ya saya kan mengajar kelas 7 8 ya Bu ya. Iya. Kemarin kita di kelas 8. Kan kalau di awal pembelajaran itu saya kemarin membagi kelompok tuh pakai apa? Oh iya, pakai Boleh lihat berwarna ya, iya. LED berwarna, saya suruh anak pilih, nanti mereka bergabung sesuai dengan Warna yang sama, ya warna yang pilih yang sama. Nah, dalam pembagian kelompok kemarin ada tidak Bu Nova merasakan ada kekeliruan gitu? Ya, saya merasa itu karena saya membaginya random. Terus juga saya dari awal udah ngomong ya, sudah bicara bahwa nanti kalian sama gitu, yang sama dapat warna yang sama dapat kelompok sama, sehingga anak-anak bisa ngintip-ngintip dan iya. Itu terus sama ini Bu, pas pelaksanaan itu memang saya juga tidak mengelompokkan berdasarkan gaya belajar. Saya tuh sebetulnya ingin tanya juga Bu, ini real ya nanya karena saya masih belum paham. Kalau di ketika kurikulum merdeka itu kan ada yang awal pembelajaran itu apa? Diagnostik ya. Tes diagnostik. Nah, sehingga kita bisa mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar atau kemampuan. Kalau di kelas 8 gimana ya Bu ya? Karena saya kemarin kelas 8 itu saya tuh saya paham anak saya tuh yang bisa kinestetik, ini audio, ini visual. Tapi memang tidak saya kelompokkan karena kemarin saya secara acak aja Bu gitu. Jadi hasilnya ya seperti yang Bu lihat hari Jumat kemarin ya, ada anak yang satu kelompok tuh isinya random ya. Gitu. Itu apakah di kelas 8 juga kita bisa menerapkan itu atau hanya khusus untuk umur gitu atau untuk kebutuhan atau gimana lah saya sebelumnya Bu Nova kan sudah memahami kalau pembelajaran itu idealnya ada tes diagnostik. Nah, kalau menurut Bu Nova sendiri kalau emang itu ideal kira-kira perlu tidak dilakukan itu? Ya menurut saya perlu perlu sekali. Mengapa kalau menurut Bu Nova perlu dilakukan? Supaya saya paham anak ini misalnya kalau dia gaya belajarnya kinestetik ya saya bisa mengelompokkan ke sini, bisa saya arahkan. Terus kalau yang visual juga dan juga kemampuannya ya terutama Bu ya. Kalau misalnya saya gabung yang kemampuannya tinggi, barang kemampuannya rendah. Tapi saya mikir juga Bu ada juga minusnya. Kalau misalnya kemampuan tinggi digabung, yang rendah digabung, nanti bisa ada ini ya pembelajaran rekan sejawat ya atau gimana ya bagusnya saya juga agak sebenarnya kalau dikelompokkan sesuai dengan kemampuan siswa artinya kelompok tinggi, sedang dan rendah kira-kira menurut Bu Nova ada kelebihan nggak seperti itu? Ada apa gitu? Kelebihannya anak-anak yang mengerti atau mempunyai kemampuan tinggi itu lebih cepat paham sehingga saya tidak terlalu perlu untuk mendampingi kalau yang rendah saya bisa lebih fokus mendampingi gitu. Jadi bisa berfokus ke yang lebih maksimal ya pendampingannya pada yang kelompok rendah. Nah, berarti itu bisa digunakan seperti itu. Atau bisa juga Bu yang membantu teman siswa pembelajaran ini ya antar teman sejawat ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan random tadi. Bisa diacak. Jadi semua teknik itu seperti yang Bu Nova ungkapkan tadi bisa digunakan sesuai dengan kondisi. Nah, selain tadi minat belajar minat baca siswa yang rendah, kemudian Bu Nova merasakan kemarin kurang berdiferensiasi kurang membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan siswa. Kira-kira apa lagi kendala yang Bu Nova rasakan dalam proses pembelajaran? Mungkin waktu ya Bu ya, karena kemarin itu terpotong ada berapa puluh menit di awal sehingga saya terakhir itu pas mau closing itu agak buru-buru itu. Jadi refleksinya kurang maksimal saya sebenarnya ingin anak-anak kan saya juga ada gallery walking kan ini Bu ya muter-muter cuman menurut saya masih bisa lebih maksimal gitu karena waktunya terbatas. Jadi kedepannya nanti kira-kira apa yang ingin Bu Nova lakukan untuk menyiasatinya supaya proses pembelajaran itu waktunya cukup gitu. Bisa semua terlaksana
Kalau tidak ada halangan seperti kemarin, insya Allah cukup karena kita udah bikin rencananya ya Bu ya. Ya mungkin kalau memang ada itu berarti segera di apa hal-hal bagian-bagian yang awal yang memang nggak perlu ya bisa dipangkas aja gitu. Itu kan kemarin karena kebetulan sedang dalam kondisi supervisi ya Bu ya. Jadi artinya kegiatan pendahuluan, inti dan penutup harus lengkap. Nah misalkan tidak dalam keadaan seperti itu karena kemarin supervisi harus terlihat semua ya. Kira-kira langkah apa yang harus Bu Nova lakukan? Ya apa ya? Yang bagian awal kali Bu ya. Bagian awal. Yang pasti saya menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa, persepsi itu udah pasti. Tapi untuk bagian lain, biasanya saya tuh kalau sama siswa tuh awal-awal pasti ngobrol dulu, ya. Nah itu mungkin bisa diulangi lah. Nah kalau iya benar juga ya. Kan sebelum pembelajaran Bu Nova membuat rancangan pembelajaran ya, RPP ya. Nah kira-kira menurut Bu Nova bisa tidak kalau pembelajaran itu waktunya tidak sesuai dengan yang ada di RPP? Bisa. Dan sering malah. Oh sering ya, itu jawabannya ya. Jadi kalau misalkan kemarin seperti itu, kira-kira apa yang akan Bu Nova lakukan? Biasanya saya nanti refleksinya di pertemuan berikutnya. Iya benar sekali Bu Nova. Ya, itu solusi yang luar biasa ya. Jadi bisa dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi memang kalau anak-anak kemarin tidak sempat galeri wall ya. Nah itu seperti kata Bu Nova tadi bisa dilanjutkan pada pembelajaran. Kemarin itu sempat tapi terburu-buru. Iya terburu-buru ya. Tapi termasuk bisa terlihat semua. Iya. Kemudian Bu Nova merasa tidak ada potensi yang Bu Nova miliki untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses pembelajaran. Saya tipikal orang yang senang bergaul dengan siswa, maksudnya dekat ya. Jadi saya kenal kebanyakan sifat dan ini kesukaan mereka lah gitu. Jadi menurut saya bisa menggunakan itu untuk pendekatan ke siswa, juga mengenali gaya belajar mereka gitu. Karena saya tuh kenal saya tuh tipenya suka ngobrol ya Bu. Jadi saya kenal siswa anak nomor berapa, rumah di mana saya tahu gitu. Iya. Walaupun saya ngajar itu saya hafal gitu. Nah itu menurut saya bisa saya gunakan itu jadi sebuah kekuatan untuk apa ya? Iya. Untuk memahami emosional tiap siswa. Iya betul. Oh iya bagus. Kalau dia yang bengong apa saya tahu kenapa gitu. Berarti Bu Nova punya potensi melakukan pembelajaran sosial emosional ya. Karena Bu Nova sudah sering ya artinya melakukan pendekatan secara emosional kepada siswa. Luar biasa tuh Bu Nova. Itu jadi aset besar dalam diri Bu Nova. Ya, dan banyak butuh bimbingan Bu. Nanti kita sama-sama terus berkolaborasi ya. Kemudian selain potensi itu tadi apa ya kira-kira Bu Nova bisa lakukan lagi? Potensi Bu Nova yang lainnya apa tuh gitu? Ya saya bisa membuat media pembelajaran visual maupun visual gitu. Oh iya, ya lebih variatif ya, lagi ya. Variatif. Ya berarti itu ya. Kalau untuk pemanfaatan sumber daya manusia artinya dengan kira-kira apa yang bisa Bu Nova? Kalau di sekolah sebetulnya saya ingin sekali berkolaborasi dengan guru-guru sama guru bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi serumpun ya. Ya, jadi misalnya kita ada materi yang sama terus kita collab kita gabung bikin sesuatu yang beda gitu. Misalnya kita di atas di aula bareng-bareng sehingga anak-anak juga nggak bosan ketemu gurunya gitu aja gitu. Wah, luar biasa tuh Nova. Luar biasa itu idenya. Jadi kolaborasinya bukan hanya mengomunikasikan materi bukan ya, tapi benar-benar merasakan kolaborasi beberapa kelas digabungkan gitu ya. Jadi semua guru yang mengajar itu juga hadir di situ. Nah ini luar biasa Bu Nova. Nanti ide ini bisa kita kita bicarakan dengan rekan lainnya ya. Nah Bu Nova, kalau untuk selanjutnya nanti kira-kira apa nih yang akan Bu Nova kembangkan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Saya ingin anak-anak itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya Bu, anak-anak saya ingin anak-anak itu bisa berpikir kritis dan mereka itu bisa lebih paham mengapa mereka perlu belajar ini sehingga lebih semangat gitu ya Bu ya. Memang kita selalu sampaikan di awal, nah kita belajar ini supaya ini, tapi kadang-kadang
merasakan langsung dampaknya masih males-malesan gitu kan. Jadi saya ingin pembelajaran yang berdampak gitu Bu, biar mereka biar ngerasa oh saya tuh sekolah tuh gunanya ini ya gitu. Jadi ada apa ya? Ada hal manfaat yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran itu. Kebanyakan teori anak-anak sampai rumah lupa pasti. Iya. Tapi kalau mereka langsung praktik ya. Terus itu kita kaitkan dengan kehidupan mereka ya, Bu Iya, ya. Itu mereka langsung oh iya ya, oh ternyata saya belajar ini supaya saya lebih bisa ini, bisa itu gitu. Luar biasa Bu Nova. Artinya kalau saya lihat dari apa yang Bu Nova sampaikan, Bu Nova sudah punya program rancangan yang lebih baik ke depannya ini. Seperti itu ya. Mudah-mudahan aja bisa tercapai nanti. Ya butuh banyak ini juga bimbingan dan Iya, kolaborasi. Iya benar. Iya. Kita harus bersinergi bersama ya. Untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan. Nah Bu Nova, kalau misalkan melihat proses pembelajaran yang kemarin saya supervisi, kalau harus kasih rentang nilai skala 1 sampai 10, kalau Bu Nova kasih nilainya rentangnya berapa? Berapa ya? 8 ya? Belum maksimal, tapi bisa lebih maksimal gitu. 8 lah ya. Kenapa Bu Nova bisa memberi nilai 8? Memang menurut saya kalau ekspektasi saya tinggi. Anak-anak tuh bisa langsung menemukan, langsung memahami, tapi kan itu berproses. Nah, menurut saya proses awal yang saya lakukan kemarin itu sudah cukup baik. Walaupun masih banyak yang harus itu ya Bu ya. Tapi menurut saya untuk angka awal cukup baik. Karena memang kebanyakan saya perhatikan guru-guru itu kan apa-apa disuapin, menerangkan duluan. Menurut saya itu ingin, dan dulu saya pernah menerapkan itu juga di sekolah saya yang lama. Lalu ada guru senior berkomentar, anak-anak itu nggak bisa seperti itu, harus dijelaskan dulu. Nah saya tuh ingin mereka punya buku, mereka punya media, kenapa tidak ini loh coba belajar sendiri, nanti baru kita bahas bareng-bareng. Sebenarnya hal simpel ya Bu, cuma karena anak kita terbiasa disuapin sehingga itu agak berat. Nah kemarin walaupun memang agak berat, tapi mereka udah mulai mau ya, proses berpikir sudah mulai berjalan, jadi saya pikir ya lumayan lah gitu, walaupun belum bagus-bagus banget, belum tujuan saya belum tercapai ya untuk awal. Iya. Mantap Bu Nova. Saya setuju dengan skor 8 ya. Ya benar kata Bu Nova tadi. Ketinggian ya? Enggak. Saya juga setuju ya. Karena saya melihat benar kata Bu Nova kemarin. Untuk media sudah maksimal ya, sudah menggunakan mulai dari lidi Bu Nova kemarin ya, kemudian menentukan kelompok dengan mengambil warna acak, kemudian ada gallery walk ya, itu sudah luar biasa itu. Kalau target selanjutnya mau di skor berapa tuh? Mau meningkat? Meningkat pastinya. Ya. Kalau kira-kira apa tuh yang akan Bu Nova lakukan untuk meningkatkan skor tadi? Lebih kreatif medianya, terus juga yang tadi Bu, apa sih awalnya kan tes ya, saya diagnostik ya. Saya betul-betul ingin saya tahu siswa itu butuhnya anak mana yang butuh bimbingan yang itu, dan juga gaya belajarnya yang pasti ya. Karena terus terang kalau di kelas 8 saya belum terlalu menerapkan itu Bu gitu, karena masih ikut walaupun sebenarnya itu saya juga merasa itu sebenarnya bukan hanya dikasih semua kelas perlu ya Bu ya. Saya dari awal masuk sebenarnya sudah saya tes Bu, udah ada, cuman kadang lupa gitu kalau misalnya sudah mau materi yang ini anak ini ya masuk ke dalam kategori yang mana gitu, dan juga setiap materi kan beda ya Bu ya kalau pengetahuannya ya. Iya. Jadi setiap awal masuk materi mestinya kita melakukan. Itu saya kadang masih lupa itu Bu kalau yang untuk kelas 8. Iya. Tapi Bu Nova sudah ada komitmen ini ya. Insyaallah Bu. Itu ke depannya nanti. Luar biasa Bu Nova, Bu Nova sudah ada komitmen untuk melakukan tes diagnostik sebelum pembelajaran dimulai ya, sebelum mau mengawali materi baru ya. Kemudian Bu Nova tadi ingin mencoba untuk lebih kreatif membuat media yang lebih variatif. Iya. Bu Nova juga tadi ingin melakukan sosial emosional yang lebih maksimal lagi. Maksudnya yang itu literasi itu Bu, minat baca itu ya. Biasanya kalau mereka tuh paham teks, mudah semua pelajaran mudah lagi. Benar. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu mensupport siswa untuk
untuk selalu membudayakan gemar membaca. Insya Allah. Nah, kira-kira kapan itu Bu Nova akan mulai melakukan rencana-rencana yang tadi Bu Nova paparkan? Sekarang tuh pembelajaran udah berjalan ya. Nanti setelah PTS ya Bu ya. Karena ini besok saya pembelajaran cuma sudah ada NPP-nya besok kan. Iya. Ya ini udah berjalan, udah mau persiapan Sudah. PTS Oh, ya. iya. Jadi lah dibahas kisi-kisi aja Bu. Jadi nanti setelah PTS, insya Allah mulai saya setelah PTS saya mau merancang lagi yang lebih lengkap yang tadi itu. Yang sudah kita Iya, bahas tadi iya. Oh, berarti sekitar 2 minggu ya Bu Nova ya? Iya, Bu, Iya, iya. sekitar PTS 2 tanggal. minggu. Iya kan? Iya. Minggu. Kalau iya libur puasa ya Bu ya. Iya, sekitar 2 minggu ya. Nanti akan saya tunggu kabar baiknya itu Bu Nova. Iya, insya Allah. Seperti apa langkah Bu Nova untuk memperbaiki. Iya, terus ini saya mau konsul juga sama Bu Yuli kalau memang ada yang sekiranya ada yang saya kesulitan ada kemana. Oh iya, saya sangat membuka diri. Artinya kita nanti akan terus bersinergi ya, berkolaborasi untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, terakhir nih Bu Nova, kira-kira ada tidak komitmen Bu Nova untuk melakukan perbaikan ya dalam proses pembelajaran yang lebih berkualitas? Kira-kira komitmen yang ingin Bu Nova lakukan terhadap rekan itu ada atau seperti apa? Gimana bentuknya Bu? Misalkan kerjasama dengan teman. Iya menurut ini Bu ya, sebenarnya saya sudah lama ingin bilang sama Bu Yuli juga kalau bisa tadi yang seperti Pak saya sampaikan ya, kalau di sekolah saya lama itu kita tuh MGMP itu ketemuan setiap minggu, setiap hari Jumat. Satu rumpun ya. Iya. Di sekolah ya, MGMP sekolah. Iya, Kita menyamakan persepsi, terus berbagi praktik baik, berbagi media pembelajaran, terus juga tukar pikiran tentang materi, karena materi bahasa Indonesia ini kan seperti Bu Yuli tahu ya, beda ya Bu ya. Kalau misalnya fisika bisa misalnya rumusnya itu aja, kalau bahasa Indonesia Berkembang ya, dinamis ya. dan berubah gitu, sehingga saya ingin menyatukan persepsi dan tukar pikiran lah gitu. Jadi kalau yang komitmennya ya berkolaborasi dengan guru lain dalam bentuk kalau bisa kita setiap minggu ada MGMP sekolah. Oh iya. Bahasa Indonesia. Jadi membangun Paling komitmen kita lagi. jarang sekali ya Bu ya. Iya, Belum benar. pernah malah gitu. Iya. Sebenarnya MGMP sekolah itu sudah pernah dilakukan Bu Nova. Oh, Jadi iya. dulu sebulan sekali kita ada MGMP sekolah. Oh. Bahkan kita dulu cari suasana baru sebulan sekali itu kita Contoh. enggak cari tempat lah, cari tempat di luar sekolah gitu Iya, sambil iya. membahas materi seperti itu. Tapi kemarin setelah pandemi, Oh iya. kemudian kita belum mulai kembali MGMP sekolah tersebut. Tapi ini luar biasa semangat Bu Nova untuk melakukan pembelajaran yang lebih berkualitas lagi, untuk meningkatkan kolaborasi dengan teman luar biasa Bu Nova. Saya support dan saya tunggu kabar baik selanjutnya ya, seperti apa progresnya. Terima kasih Bu Nova, mungkin cukup ini yang bisa kita bahas dalam kegiatan pasca observasi kemarin. Mudah-mudahan kedepannya niat baik kita bisa terlaksana dan Allah mengabulkan. Terima kasih Bu Nova. Assalamualaikum Bu Nova.